bahwa Allah tabaraka wa taala menurunkan agama kepada diri kita sehingga menjadikan kita orang yang beragama adalah untuk menyelamatkan diri sendiri. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Hai orang-orang yang beriman, pedulilah kepada diri kalian sendiri. La yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Tidak akan memberikan mudarat kepada kalian siapapun yang sesat asal kalian di atas jalan hidayah. Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang yang beriman, bentengi dirimu. Lihat, Allah mulai dari dirimu. Wa ahlikum, bentengi keluargamu. Nara, dari api neraka. Semua ini menunjukkan, dan ayat-ayat Allah yang lainnya, bahwa kita beragama untuk menyelamatkan diri kita dari murka Allah, bukan untuk tuding-tudingan, bukan untuk menyalah-nyalahkan. Setelah kita tahu jalan yang hak, jalan yang benar, kita amalkan untuk menyelamatkan diri kita. Lalu kita ajak orang-orang yang bisa kita ajak. Yang ikut alhamdulillah, tidak ikut pun tidak apa-apa, urusan masing-masing. Oleh karena itu, seperti yang tadi kita katakan, hindari tindakan seperti itu. Ana secara pribadi tidak menghalalkannya. Siapa tahu didengarkan oleh orang-orang yang melakukan, entah maksudnya berdakwah tapi dengan cara yang tidak benar, atau mungkin maksudnya mencari konten untuk mendapatkan duit. Karena kita melihat itu pakai iklan, berarti dia mendapatkan uang dari apa yang dia buat. Subhanallah, dia tebarkan permusuhan, dia tebarkan perdebatan, dia tebarkan kebencian atas nama dakwah, kemudian dia mendapatkan keuntungan duniawi. Fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan saya yakin dan percaya para asatidzah tidak akan rela dibegitukan. Sepanjang, coba lihat, sepanjang daurah yang antum ikuti, sepanjang kajian-kajian ustaz yang antum ikuti, mana dia kajian membantah si A, membantah si B, membantah si C? Paling kalau membantah sebuah jenis pemahaman yang salah, tidak berbicara orangnya. Sementara ini ditampilkan orangnya, ditampilkan pembicaraannya, lalu ditampilkan ustaz yang seolah-olah membantah orang itu. Itu bukan agama. Menebarkan permusuhan lebih daripada menasehati. Waliyadzubillah. Akan tapi ini fitnah tu zaman, fitnah di zaman ini. Kalau memang kita ingin menyelamatkan diri kita dari poin tadi, apakah yang wajib sudah kita kerjakan? Kalau iya sudah, alhamdulillah. Seluruh yang wajib sudah dikerjakan, alhamdulillah. Yang haram apakah sudah dihentikan? Kalau sudah, alhamdulillah, sempurna keimanan. Tapi kalau tidak, pertanyaannya adalah kapan mau dihentikan yang haram itu? Sudah kita bacakan ayatnya tadi, 17 dan 18. Wa subhanallah, imam kita membacakan ayat yang sama maknanya di rakaat yang pertama. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Sebelumnya Allah bicara surga di ayat atas, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum.
Lalu Allah bicara sifat-sifat penduduk surga, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Lalu Allah bicara kesalahan orang yang penduduk surga, kalau salah bagaimana salahnya. Orang-orang yang akan ke surga kalau melakukan kesalahan di dunia seperti apa mereka melakukan kesalahan. Walladzina idza fa'alu fahishatan, orang-orang yang kalau melakukan satu kesalahan, fahishatan mufrad, sama dengan yang tadi di dalam surah An-Nisa, alladzina ya'maluna as-su', satu keburukan. Ayat yang sama di dalam ayat ini, fa'alu fahishatan, apabila mereka mengerjakan satu perbuatan keji, satu perbuatan dosa, zakarullah, mereka ingat kepada Allah, fastaghfaru, segera mereka minta ampun kepada Allah, lidzunubihim, atas dosa-dosa mereka itu. Satu terjemah kepada kesalahan, langsung ingat Allah, langsung minta ampun kepada Allah, segera minta ampun kepada Allah tabaraka wa taala. Persis dengan ayat yang tadi, summa yatubuna min qarib. Walam yusirru, dan mereka tidak israr, mereka tidak lanjutkan kesalahan itu, dilakukan lagi, dilakukan lagi, dilakukan lagi, dilakukan lagi. Walam yusirru ala ma fa'alu, mereka tidak lakukan israr atas dosa kesalahan yang mereka lakukan itu. Wahum ya'lamun, sementara mereka tahu bahwa itu adalah sebuah dosa yang tidak dicintai Allah. Sementara mereka tahu itu adalah dosa yang dimurkai Allah tabaraka wa ta'ala, mereka tidak akan melakukannya dengan israr. Sifat israr bukan sifat muslim. Sifat israr bukan dalam maksiat, bukan sifat orang mukmin. Maka selamatkan diri kita dengan dua poin tadi. Apabila dua poin itu terpenuhi, Rasul yang menjamin surga. Sebagaimana yang dikatakan Rasulullah SAW kepada seorang Arabi yang datang kepada beliau, bertanya tentang apa yang diwajibkan Allah, bertanya tentang apa yang diharamkan Allah tabaraka wa ta'ala dan diajarkan Nabi SAW. Lalu kemudian dia berkata, apabila saya amalkan ini dan saya tidak tambahkan sedikit pun, adkhulul jannah, apakah saya akan masuk surga? Qala bala, benar, engkau akan masuk surga. Kau amalkan yang wajib, engkau tinggalkan yang haram, engkau akan masuk surga. Walam azid ala dzalika syai'a, aku tidak tambahkan sedikit pun. Yang sunat sedikit pun tidak dikerjakan, yang makruh sedikit pun tidak dihentikan. Hanya dua itu, dia amalkan seluruh yang wajib, dia tinggalkan seluruh yang haram. A'adkhulul jannah, apakah aku akan masuk surga? Qala na'am. Qala bala, kata Nabi, ya, engkau akan masuk surga. Sambil meninggalkan Rasul dan berpaling dari Rasul dan pergi meninggalkan Rasul, dia bersumpah dengan nama Allah, wallahi la azidu ala dzalika syai'a, demi Allah aku tak tambahkan sedikit pun dari yang tadi itu. Mendengar apa yang dia katakan, Rasul berkata, dakhalal jannata in sadaq, dia pasti masuk surga kalau dia jujur. Ini yang kurang kita banyak mawas terhadapnya di zaman kita sekarang. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, perlu kita ingatkan. Saya perlu mengingatkan diri saya perlu mengingatkan saudara-saudara yang saya cintai, saudari-saudari yang saya cintai. Kadang-kadang iblis mengipas-ngipas kita, mengingatkan kita ibadah sunnah, padahal kita belum berhenti dari yang haram. Supaya kita lupa, kita harus berhenti dari yang haram. Yang terpenting itu berhenti dari yang haram, bukan mengamalkan yang sunnat. Walau dua-duanya penting, namun yang lebih penting yang mana? Meninggalkan yang haram. Karena tidak mengamalkan yang sunnat tidak akan menghalangi langkah ke surga. Karena tidak akan mendatangkan murka Allah. Tapi melakukan yang haram bisa mendatangkan murka Allah dan mendatangkan neraka, walaupun mungkin bukan kekal bagi orang muslim, atau mungkin kekal apabila dia terjerumus ke dalam dosa yang lebih besar lagi daripada itu. Karena dosa besar walaupun belum mengekalkan dari neraka adalah baridul kufur, sarana yang akan mengantarkan kepada kekufuran, sebagaimana dikatakan oleh para ulama. Oleh karena itu harus dijauhi supaya kita terjerumus kepada kekufuran. Tinggalkan dosa-dosa besar. Mari saudaraku, selamatkan diri masing-masing.
Di akhirat kita tidak dimintai tanggung jawab tentang ayah kita. Kita tidak dimintai tanggung jawab tentang istri kita. Kita tidak dimintai tanggung jawab tentang anak kita dengan syarat kita menjalankan kewajiban. Kecuali kalau kita melalaikan, kita dituntut. Tapi kalau kita sudah nasihati istri kita tidak kunjung mau meninggalkan yang haram, kita sudah nasihati anak kita tidak kunjung mau meninggalkan yang haram, maka tidak tanggung jawab kita lagi. Sebagai Nabi Nuh tidak akan bertanggung jawab atas perbuatan istri dan anak-anaknya. Atas perbuatan istri dan anaknya. Kenapa? Beliau sudah menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah. Beliau sudah menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang suami. Kecuali kalau suami atau ayah yang mengajarkan istrinya untuk berbuat maksiat, mengajarkan anaknya, atau anaknya berbuat maksiat, dia tahu dan dia biarkan, maka dia dituntut oleh Allah karena perbuatannya tidak bertanggung jawab sebagai seorang orang tua. Tapi kalau sudah diajarkan, tetap tidak bertanggung jawab. Manusia hanya mempertanggung jawab dirinya masing-masing. Sebagaimana Allah katakan di dalam Al-Quran di akhir surat Abasa, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Dimulai Allah dari cinta manusia yang paling jauh cintanya dari kita. Kemudian yang paling dekat sampai yang terdekat yaitu anak sendiri. Pada hari manusia lari dari saudaranya. Dari 5 yang Allah sebut, saudara paling jauh cinta kita kepadanya. Wa ummihi wa abi, ibunya, ayahnya. Sahibatihi wa bani, istrinya dan anak-anaknya. Anak yang paling dekat cintanya kepada kita. Anak yang paling dekat cinta kita kepadanya. Namun pada hari itu lari semuanya. Apa maksud lari? Enggak peduli. Itu saudaraku, enggak peduli. Itu ayahku, ibuku, enggak peduli. Itu istriku, anakku, enggak peduli. Kenapa? Allah jawab alasannya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Masing-masing mereka itu sibuk dengan perkara yang menyibukkan diri mereka masing-masing. Kenapa? Mereka ingin selamat untuk diri mereka sendiri. Maka mari semua kita, 2 poin penting inilah yang perlu kita perhatikan kalau kita ingin menyambut kematian dengan ketaatan, ingin menyambut kematian dengan keislaman. Satu hari kita bertambah usia kita, itu artinya 1 hari bertambah dekat kepada kematian. 1 bulan bertambah berarti 1 bulan bertambah dekat dengan kematian. 1 tahun bertambah, 1 tahun semakin dekat dengan kematian. Sementara kematian itu sendiri kita nggak tahu kapan Allah tuliskan kepada kita. Sebagaimana Allah katakan di dalam Al-Quran, likulli ummatin ajal, fa iza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Setiap manusia sudah ada ajalnya, sudah ada kapan dia akan, detiknya, harinya, jamnya, menitnya sudah lengkap tertulis. Cuma sengaja tidak diberitahu oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk hikmah yang sangat besar. Fa idza jaa ajaluhum, kalau sudah datang ajal mereka, la yastakhiruna anhu sa'ah wa la yastaqdimun. Enggak bisa mereka minta undur barang sesaat, enggak bisa minta dimajukan barang sesaat, enggak bisa. Ajal datang pada waktu yang sudah Allah tentukan. Dan dunia ini sengaja Allah tidak hukum manusia dengan dosa-dosa manusia di permukaan bumi, sengaja diakhirkan ke hari kiamat, hari akhirat. Karena di akhir surat Fatir, apabila kita membuka surat Fatir di ayat yang paling terakhir, Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan alasannya kenapa dunia ini bukan negeri di mana Allah menghukum manusia dengan dosa-dosanya. Kalau ataupun Allah menurunkan hukuman, menurunkan bencana untuk manusia karena dosa-dosanya, itu hanya kecil dari dosanya yang Allah turunkan bencananya. Karena negeri ini bukan negeri balasan. Kenapa? Karena Allah sebutkan di akhir surat Fatir, walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu, sekiranya di dunia inilah Allah hukum manusia disebabkan dosa-dosa yang mereka lakukan, ma taraka ala dhahriha min dabbah, niscaya Allah tidak menyisakan satu saja hewan yang bisa berjalan di permukaan bumi.
Seandainya dunia ini Allah jadikan negeri tempat Allah menurunkan hukumannya untuk orang-orang yang berbuat dosa, apa yang akan terjadi? Satu hewan pun yang bergerak tidak bisa hidup di permukaan bumi. Tak ada semut yang selamat dari murka Allah. Tak ada kelelawar yang bisa selamat dari azab Allah. Tak ada hewan yang lebih kecil daripada itu yang bisa selamat dari murka Allah. Ketika besarnya murka Allah yang Allah turunkan disebabkan dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Ma taraka ala dhahriha min dabbah. Allah tidak akan sisakan satu pun yang bisa berjalan dan bergerak di permukaan bumi. Semua ditebas oleh azabnya murka Allah tabaraka wa taala. Inna azabi lasyadid. Walakin akan tetapi yuakhiruhum ila ajalin musamma. Allah mengakhirkan masa pembalasan itu untuk hari yang telah ditentukan. Fa idza jaa ajaluhum fa innallaha kana biibadihi basira. Apabila sudah datang waktunya, maka Allah tabaraka wa taala Maha memantau, Maha melihat, Maha mengetahui seluruh yang dikerjakan oleh manusia. Akhi fiddin, tahukah Anda apa yaumul hisab? Tahukah Anda apa itu hisab? Hisab itu bukan dibacakan kepada Allah dosa dan kesalahanmu dari catatan para malaikat. Bukan. Dosa itu adalah, hisab itu adalah Allah memberitahu kepadamu apa yang kau lakukan. Beda? Beda enggak? Dibacakan kepada Allah catatan hidup kita dari catatan malaikat. Bukan itu hisab. Catatan kitab ada, tapi bukan untuk dibacakan kepada Allah, inilah dosa dan kesalahan kita. Allah nggak butuh catatan itu. Hisab adalah Allah memberitahu kepadamu apa yang kau kerjakan. Kenapa ada malaikat mencatatnya? Hanya untuk bukti itu terjadi. Malaikatnya menyaksikan dan mencatat. Malaikat mendengar dan mencatat. Baca sendiri. Iqra kitabak, baca sendiri. Ini biografi hidup, membaca sendiri. Apabila pelaku-pelaku dosa yang banyak, semoga bukan kita, semoga Allah selamatkan kita dari sifat ini. Pelaku-pelaku dosa yang banyak membaca kitabnya, apa yang terjadi yang Allah katakan dalam Al-Quran surah Al-Kahfi, mereka ketakutan membaca kitab mereka sendiri. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Apabila dibentangkan kitab, suruh baca, nih kitab akan dibagikan kepada manusia catatan kitab. Iqra kitabak, baca kitabmu. Fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi. Maka engkau akan menyaksikan pelaku-pelaku dosa ketakutan dengan bacaan-bacaan yang dia baca dalam kitab itu. Apa yang membuat dia takut? Bacaan kitab. Apa yang dalam bacaan kitab itu? Perbuatan dia sendiri. Ada apa denganmu, wahai pelaku dosa, membaca biografi hidupmu sendiri? Kamu ketakutan. Bukankah itu kamu yang mengerjakannya? Bukankah itu biografi hidupmu sendiri? Kenapa ketakutan? Tapi itulah realita. Di dunia melakukannya dengan tertawa, di akhirat membacanya dengan ketakutan. Yang Allah inginkan di dunia kita takut, agar di akhirat kita tertawa. Bukan di dunia kita tertawa dengan melakukan dosa dan tanpa perhitungan, lalu di akhirat ketakutan. Kata Imam Hasan Al-Basri, Allah tidak akan mengumpulkan pada diri seorang manusia dua ketakutan, sebagaimana Allah tidak akan mengumpulkan dua keamanan. Takut di dunia, takut di akhirat, enggak. Yang takut di dunia, aman di akhirat. Dan Allah tidak akan mengumpulkan dua keamanan, aman di dunia, aman di akhirat, enggak. Yang merasa aman di dunia, ketakutan di akhirat. Dan diriwayatkan dalam hadis yang sebagian para ulama mendhaifkan, sebagian mengatakan sanadnya hasan li ghairihi, bahwa Allah tidak akan mengumpulkan untuk hambanya dua ketakutan dan tidak mengumpulkan dua keamanan. Diriwayatkan oleh Imam Al-Mundhiri dalam kitab At-Targhib wa Tarhib.
namun khilaf para ulama di dalam sanadnya. Sebagian mengatakan hasan, sebagian mengatakan dhaif, wallahu taala alam. Tetapi ini perkataan Imam Hasan Al-Basri dan maknanya sahih. Oleh karena itu lihat pelaku-pelaku maksiat merasa aman dengan maksiatnya di dunia, akhirat penuh dengan ketakutan. Lihat orang-orang yang beriman di dunia hidupnya bagaimana? Walladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun. Mereka selalu takut akan azab mereka. Hidup di dunia orang yang beriman ketakutan. Yad'una rabbahum raghaban wa rahaba. Wa khafuni in kuntum mu'minin. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Ini sifat orang yang beriman, takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala, takut akan azab Allah di dunia ini. Takut dia di dunia, aman di akhirat. Dan Imam Hasan Al-Basri juga berpesan, bersahabatlah kalian dengan orang-orang yang membuat engkau takut kepada Allah di dunia sehingga engkau temui Allah dalam keadaan aman di akhirat. Dan jangan bersahabat dengan orang-orang yang membuat engkau merasa aman dari dosa-dosamu kepada Allah di dunia sehingga engkau bertemu Allah dengan rasa takut di hari akhirat. Hati-hati. Kita di dunia sifat yang mana? Sifat takut akan dosa-dosa kita atau sifat aman dengan dosa-dosa kita? Kalau kita merasa aman dengan dosa-dosa kita, ada alamat di akhirat ketakutan. Fataral mujrimina musyfiqina mimma fi wa yaqulun, ketika itu mereka berkata, ma li hadzal kitabi, ada apa dengan kitab ini? La yughadiru saghiratan, dia tidak meninggalkan sesuatu yang kecil, wala kabiratan, dan dia tidak meninggalkan sesuatu yang besar, illa ahsaha, melainkan semuanya dia tulis lengkap, enggak ada yang tersisa. Wa wajadu ma amilu hadira, mereka menemukan seluruh yang mereka kerjakan di dunia hadir dalam catatan itu, enggak ada yang tersisa, semuanya lengkap dicatat oleh para malaikat, yang baik dan buruknya semua ada. Wala yadhlimu rabbuka ahada, Rabbmu tidak pernah menzolimi siapapun. Untuk inilah kita bersiap, saudaraku. Mari kita tinggalkan maksiat dengan cara yang tadi ya. Mungkin para masyayikh, para ustadz, para da'i yang lainnya mengingatkan untuk meninggalkan maksiat, taat kepada Allah, tinggalkan maksiat, taat kepada Allah, tinggalkan maksiat. Namun izinkan ana mengingatkan dengan cara yang lebih sedikit detail. Maksiat itu kalau terjadinya sekali-sekali lalu antum bertaubat, itu dijamin oleh Allah, Allah ampuni dosanya. Tetapi yang harus dikhawatirkan adalah dosa yang terjadi berkesinambungan. Dosa ini yang disebut dengan dosa israr. Israr, sifat israr di atas dosa, yang hari ini dikerjakan, besok dikerjakan, besok dikerjakan lagi, besok dikerjakan lagi. Ini berbahaya. Kenapa? Karena kalau itu terjadi, ada kemungkinan kematian datang masih di atas maksiat itu. Siapa yang mau? Siapa yang rela untuk dirinya dan untuk orang-orang yang dia cintai? Ana tidak rela untuk diri ana, dan ana tidak rela untuk antum, orang-orang yang saya cintai. Lakukan hal yang sama kepada diri antum dan orang-orang yang antum cintai. Nasihati mereka, hindari sifat dosa dengan sifat israr. Kalau terjerumus, siapa yang tidak terjerumus? Para sahabat saja berkata kepada Nabi Muhammad SAW ketika turun firman Allah tabaraka wa ta'ala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Mereka datang kepada Nabi SAW dan mengeluh, ya Rasulullah, kalau syarat untuk mendapatkan hidayah, syarat untuk mendapatkan keamanan dunia dan akhirat, haruslah beriman tanpa melakukan kezaliman. Para sahabat mengira kezaliman itu maknanya adalah maksiat. Kalau itu syaratnya, fa ayyuna lam yadhlim nafsahu, siapa di antara kita yang belum pernah menzalimi dirinya sendiri? Artinya siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat maksiat, ya Rasulullah? Para sahabat. Tetapi para sahabat tidak ada yang israr. Bersalah manusia. Tetapi para sahabat tidak israr. Ini yang harus kita perhatikan kalau ingin selamat di saat kematian datang. Apalagi di akhir zaman. Di akhir zaman kematian mendadak banyak datang, kata Nabi SAW.
Di antara tanda-tanda hari kiamat al-mautul mufaji, kematian yang tiba-tiba datang. Banyak orang ketika membaca hadis ini, kematian mendadak ingatnya sakit jantung. Itu yang sakit jantung itu yang sering tiba-tiba orang tiba-tiba sakit mati. Rasulullah SAW tidak mengatakan sakit jantung. Rasul mengatakan mati mendadak, apa saja alasannya, mau jantung mau tidak jantung, yang penting matinya mendadak. Dan mati mendadak di zaman kita sekarang ini tidak hanya jantung hanya kematian sedikit saja yang mendadak itu. Lihat tsunami, berapa satu dalam detik, dalam hitungan menit berapa yang tewas seketika. Lihat Palu, berapa sesehat-sehat manusia yang sedang berkumpul, sedang bergembira ria, tewas seketika. Bahkan setiap hari kecelakaan terjadi. Orang yang tadi pagi keluar dari rumahnya segar, sehat walafiat, pulang tinggal mayat. Salah satunya Ustadz, kita coba lihat. Dan pasti kita punya rekan-rekan, kawan-kawan yang seperti itu. Kecelakaan, tiba-tiba meninggal dunia. Pesawat jatuh, berapa sekali mati. Rasul mengatakan kematian mendadak, bukan hanya sakit jantung, walau sakit jantung salah satu di antaranya. Setiap kita keluar dari rumah kita di pagi hari dan kita masih melakukan dosa-dosa yang sifatnya isral, siapa yang akan menjamin bahwa pulang kita, sorenya kita akan pulang dengan sehat walafiat? Tidakkah orang akan ada salah mengendarai, mabuk di jalan dan semacamnya? Maka orang yang peduli dengan dirinya ketika kematian datang, maka akan memperhatikan dua hal ini, ya. Baru setelah itu dia memperhatikan apa ibadah sunat yang dia coba untuk perbanyak. Dia perhatikan ibadah sunat yang dia sukai, yang jiwanya dekat dengan ibadah sunnah itu, sehingga gampang dia mengerjakannya, suka dia mengerjakan ibadah sunat itu. Lalu dia perbanyak ibadah sunat yang seperti itu. Kemudian dia berusaha meninggalkan yang tidak disukai walau tidak haram. Dan kemudian ibadah amalan-amalan yang sifatnya mubah dia berusaha memperkecil, memperminimkan melakukannya, meminimalisir mengerjakannya. Karena itu sifat orang mukmin. Tidak bertawassu', tidak berbuat banyak hal yang tidak bermanfaat. Karena Nabi SAW mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara bentuk bagusnya Islam seseorang adalah dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Maka orang yang bertakwa, dua poin penting dari ketakwaan. Orang yang beriman, dua poin penting dari keimanan yang harus kita perhatikan. Wajib apakah semua sudah dikerjakan? Yang haram apakah semua sudah ditinggalkan? Hanya kita yang bisa menjawab. Waktu yang diberikan kepada anak sampai jam 8, sehingga mungkin anak sampaikan di sini dulu materinya. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Pertanyaan bisa dikirimkan ke nomor SPU ataupun langsung ditulis dengan bentuk kertas, bisa dikumpulkan ke panitia. Nah, saat ini ada pertanyaan yang pertama, kita singkat saja dari panjang pertanyaan. Yang pertama, manakah lebih utama membayar hutang, naik haji atau memberi uang kepada orang tua? Memberi orang tua nafkah sesuai dengan kesanggupan. Dia tidak punya batasan kewajiban harus segini. Naik haji terikat dengan kemampuan. Allah tidak wajibkan haji kepada manusia kecuali manusia-manusia yang punya kemampuan untuk berangkat. Mampu itu pun terbagi tiga-tiganya ada baru wajib haji. Satu di antara yang tiga ini tak terpenuhi, tak wajib haji. Mampu dalam finansial, baik
biaya perjalanan dan pulang, baik untuk yang ditinggalkan selama perjalanan, mampu dalam kesehatan, dan aman dalam perjalanan. Tiga-tiga ini apabila terpenuhi, maka jatuh wajib haji. Jadi tidak semua orang yang punya harta otomatis langsung wajib pergi haji. Dia lihat lagi kemampuan yang lain, kemampuan meninggalkan harta untuk keluarga, kesehatan, keamanan dalam perjalanan. Artinya harta untuk haji masih terikat dengan kemampuan. Yang namanya hutang tidak ada terikat, wajib sampai mati membayarnya. Maka di antara tiga yang ditanyakan tadi, membayar hutang lebih wajib. Membayar hutang lebih wajib. Kewajiban haji bergantung dengan kemampuan. Kewajiban memberikan nafkah kepada orang tua tidak ada takarannya, bergantung dengan kadar dan kemampuan kita juga. Namun membayar hutang wajib. Wajib yang memang tidak ada hubungannya dengan kemampuan, enggak kemampuan. Wajib, tidak mampu, tunda sampai mampu. Apabila ada uang wajib. Matul ghani zulmun. Orang yang sudah punya harta tak bayar hutang adalah berbuat kezaliman kepada saudaranya. Maka dari tiga yang ditanyakan, wallahu alam, ilmu yang ana tahu, yang lebih ada kewajiban, yang lebih kuat kewajibannya adalah membayar hutang. Kecuali hutang antum itu memang hutang bertempo waktu, bayar sekarang, yang berikutnya yang sekarang, yang berikutnya yang sekarang, yang berikutnya tanggal sekian, yang berikutnya bulan sekian. Nah, di antara tempo-tempo waktu itu antum memiliki kemampuan untuk tempo-tempo itu dan memiliki kelebihan uang lainnya untuk haji, itu lain cerita. Atau yang terakhir, ada hutang kemudian punya uang, namun yang meminjamkan kita hutang uang mengikhlaskan, sudahlah saya ikhlas untuk pergi haji, silakan berangkat, enggak ada masalah. Tetapi sekiranya tidak, maka uang itu lebih kuat untuk membayar apa? Hutang. Wallahu taala alam. Nah, pertanyaan selanjutnya Ustaz, bagaimana? Sebentar. Sebelum saya mendengarkan pertanyaan yang kedua, namun yang terbaik dari membayar hutang itu adalah apa? Yang terbaik dari membayar hutang itu adalah jangan berhutang. Iya, wallahi jangan berhutang. Itulah nikmat hidup, senikmat hidup tidak berhutang. Percayalah. Oleh karena itu lihat Rasul kita tercinta SAW bagaimana hidupnya. Tak kurang makan, ya nggak apa-apa. Sabar atas lapar sana, lapar kadang lapar ini, kurang makan. Kecuali harus, baru kemudian berhutang yang ringan, itu pun pakai gadaian, bisa dibayar dengan gadaian. Wallahu a'lam. Nah Ustaz, yang kedua pertanyaannya, bagaimana cara membatasi diri dari nafsu dunia? Kami minta kiat-kiatnya Ustaz. Ini perlu latihan panjang. Kenapa? Karena cinta harta dan cinta kenikmatan dunia adalah fitrah yang ada pada diri setiap manusia. Semua kita tanpa terkecuali sudah Allah letakkan di dalam diri kita itu fitrah, cinta harta, cinta kenikmatan dunia, perhiasan dunia, kenikmatan dunia. Hati kita punya kecintaan kepada itu. Di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 14, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantara. Allah sudah memberikan kepada manusia kecintaan syahwat, kepada wanita, kepada anak dan keturunan, kepada harta yang melimpah ruah. Lalu harta yang melimpah ruah ini Allah detailkan. Apa saja harta yang melimpah ruah? Az-zahabi wal fiddah, min az-zahabi wal fiddah, wal khailil musawwamah, wal an'am wal harf. Harta yang melimpah ruah itu adalah emas dan perak, kuda-kuda tunggangan pilihan, peternakan dan perkebunan. Emas dan perak dan apapun yang menggantikannya daripada rupiah, rial, ringgit dan yang lainnya. Itu emas dan perak. Telah diberikan oleh Allah kecintaan harta yang melimpah ruah dalam emas dan perak. Dan apapun yang menggantikan emas dan perak. Kuda-kuda tunggangan pilihan, kendaraan-kendaraan mewah. Telah diberikan Allah kecintaan kepada itu.
Karena menunggangi kuda lebih mewah daripada menunggangi unta. Menunggangi unta lebih mewah daripada menunggangi keledai. Kuda sesama kuda saja bervariasi, ada yang mewah, ada yang kurang, ada yang menengah, ada yang di bawahnya, walau lebih mulia, lebih mewah daripada unta. Unta pun bervariasi. Maka tunggangan kuda pilihan artinya kendaraan mewah. Demikian juga kendaraan mewah yang sudah menggantikan posisi kuda di zaman kita sekarang ini. Diberikan manusia kecintaan untuk itu. Apalagi an'am, hewan ternak, apalagi harf, perkebunan dan pertanian. Artinya apa? Di dalam diri kita sudah ada kecintaan kepada itu, sehingga butuh pelatihan kuat untuk apa? Untuk tidak menjadikan cinta kita kepada harta itu mengalahkan cinta kita kepada akhirat. Jangan sampai cinta kita terhadap kenikmatan dunia itu mengalahkan cinta kita mengejar surga Allah Subhanahu wa taala. Di situ latihan pentingnya itu harus selalu dilakukan. Kalau tidak, ditarik oleh iblis untuk melalaikan surga, mengejar harta, melalaikan akhirat, sibuk dengan dunia. Ketika itulah cinta harta itu tercela. Selagi cinta harta itu tidak melebihi cinta akhirat, tidak melebihi cinta surga, tidak melalaikan kepada amal akhirat, tidak melalaikan untuk mengejar surga, apalagi harta yang ada itu justru digunakan untuk mengejar surga, terpuji. Yang Allah murka dari kita apa? Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian terlalu berlebihan mencintai harta. Mencintai harta boleh, berlebihan jangan. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kalian lebih mengedepankan dunia daripada akhirat. Lebih kalian cintai dunia dibanding akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa, padahal akhirat lebih baik dan lebih kekal. Melebihkan dunia dibanding akhirat itu yang tercela. Sekedar cinta dunia dan kenikmatan dunia boleh. Bukankah kepada Rasulullah SAW para sahabat bertanya, inna ahadana yuhibbu an yakuna thawbahu hasanan wa na'lahu hasana. Sebagian daripada kita ingin memakai baju yang bagus-bagus ya Rasulullah, bahkan sendalnya juga yang bagus-bagus ya Rasulullah. Apa kata Rasul? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah, mencintai keindahan, enggak ada masalah. Tapi jangan melebihi. Jangan gara-gara harta lalai akhirat, gara-gara harta lakukan yang haram untuk mendapatkan harta dunia, hancurkan akhirat. Nah, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya tentang kami biasa mendengarkan pengajian dari asatidzah. Saat pengajian kami takut kepada Allah, namun ketika kami kembali ke keluarga kami banyak bermaksiat dan kemudian lebih sibuk dengan urusan dunia. Apakah ini termasuk sifat seorang munafik? Nabi SAW mengatakan, inna likulli syai'in syirah wa inna likulli syiratin fatrah, faman kana fatratuhu ila sunnati faqad najah. Segala sesuatu punya semangat, punya keinginan menggebu-gebu, dan keinginan menggebu-gebu punya sifat futur, punya sifat melemah. Jadi seperti yang tadi dikatakan, ketika sedang ada pengajian datang semangat, ketika sedang semangat Masya Allah seolah-olah ingin datang semangatnya. Setelah mendapatkan nasihat, semangat begini, semangat begini, semangat membaca Al-Quran, semangat sholat, semangat. Namun setiap semangat, kata Nabi, ada fatrahnya, ada futurnya, ada melemahnya. Namun Nabi memberikan rumus, melemah jangan sampai masuk ke dalam maksiat. Kadang-kadang bahasa futur ini kita salah tempat. Kita futur dengan mengatakan saya futur Ustaz, sudah terjemus lagi berbuat maksiat. Itu bukan futur, hancur. Kata Nabi, wa man kana fatratuhu ila sunnati, barang siapa yang futurnya tetap pada sunnahku, artinya dia tidak melakukan yang haram, hanya lemah semangat saja, tidak bergairah seperti pertama, tidak semangat seperti sebelumnya.
Apa contoh yang paling gampang untuk diingat? Paling gampang adalah Ramadan. Semangat membaca Al-Quran di hari pertama, malam pertama, hari kedua, malam kedua. Ternyata di malam 27 loyo. Tetapi apakah dia berbuat maksiat? Enggak. Itulah dia yang namanya semangat dan futur yang ada dalam syariat. Adapun semangat, setelah semangat yaitu beribadah, kemudian kembali berbuat maksiat, ini namanya intikas, berbalik ke masa lalu yang salah. Ini namanya ad-dhalalatu ba'dal huda, sesat setelah mendapatkan petunjuk. Ingat itu, ini bukan futur dalam makna yang benar. Seolah-olah futur itu wajar sekarang ini. Saya futur, si fulan futur. Futur maksudnya apa? Balik lagi berbuat maksiat, balik lagi tidak mau pengajian, balik lagi merokok, balik lagi berkawan dengan orang-orang yang tidak benar. Itu bukan futur, itu intikas, balik ke arah yang dulu dia pernah datang dari kubangan maksiat itu. Futur yang benar secara agama adalah dulunya semangat, setelah itu berkurang, namun tidak keluar dari sunnah. Barang siapa yang futurnya tetap kepada sunnahku, sungguh dia selamat, kata Nabi SAW. Maka kalau dia sudah keluar dari sunnah Nabi, melakukan maksiat, hancur dan binasa. Tapi apakah ini kemunafikan? Kalau yang dimaksud dalam pertanyaan ini kemunafikan besar, enggak, insyaallah. Kalau maksudnya adalah kemunafikan kecil, iya. Karena kemunafikan kecil adalah maksiat, dan kemunafikan besar adalah menyimpan kekafiran, mempertontonkan keislaman, dalam bahasa kita orientalis. Tentu tidak, insyaallah. Akan tetapi berbahaya. Wallahu ta'ala alam. Nah, pertanyaan selanjutnya terkait dengan foto. Sekarang banyak orang yang bermudah-mudahan foto, meskipun yang difoto adalah akhwat, misalnya dalam bentuk jamaah umroh. Apakah ini termasuk dosa besar dan ini menjadi tanggung jawab di yaumil qiyamah, menjadi hisab, Ustaz? hadis Nabi tentang orang yang membuat gambar tak ada yang bisa mengingkari, karena dia dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dan murkanya Nabi melihat ada gambar makhluk bernyawa di rumahnya, itu tak bisa diingkari karena hadisnya hadis sahih Bukhari. Dan hadis-hadis lainnya yang menunjukkan larangan membuat lukisan tak bisa diingkari. Hadis-hadis sahih yang sahihnya bagaikan matahari di siang bolong. Walau kemudian ada perbedaan para ulama tentang masalah apakah fotografi dengan kamera sekarang disamakan dengan apa yang ada dalam hadis itu atau tidak. Sebahagian mengatakan tidak sama, karena ini memang meniru-niru makhluk Allah, sementara ini memang menampilkan gambar makhluk Allah. Sebahagian ulama lain mengatakan sama saja, sama-sama gambar. Kalau tidak sama berarti selamat di akhirat. Sekiranya sama bagaimana? Ada yang mengatakan tidak sama. Kalau memang tidak sama, ini pendapat yang benar, yang Allah ridhoi nanti di akhirat. Selamatlah para orang yang bermudah-mudahan dalam gambar. Tapi sebagaimana kalau seandainya tak itu pendapat Allah yang Allah pilih di akhirat. Ternyata pendapat ulama yang benar yang Allah ridhoi adalah sama saja, gambar dibuat tangan, gambar dicepret sama saja. Apa yang akan terjadi? Yang bermudah-mudahan bergambar akan hanyut di dalam aneka ragam azab syadid yang Allah ancamkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min asyaddin nasi adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Di antara orang yang bersangatan azabnya di hari kiamat adalah orang-orang yang membuat gambar. Maka di dunia saja kita tidak mau spekulasi, mungkin untung, mungkin rugi besar, tidak mau kita di dunia, apalagi urusan akhirat. Maka saya mengajak diri saya dan kita kaum muslimin, walaupun ada khilaf ulama di sana, selamatkan diri kita untuk akhirat. Jangan bermudah-mudahan di dalam
di dalam gambar, apalagi setelah bermudah-mudahan di dalam gambar, riya di dalam gambar, ditebar di dunia sosial, dibangga-banggakan kepada orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, pertanyaan selanjutnya masih terkait dengan hutang, Ustaz. Bagaimana ketika seorang punya hutang kemudian meninggal dan kemudian keluarganya yang ditinggalkan apa bertanggung jawab untuk membayarnya, dan kemudian yang bersangkutan belum mampu? Wallahu alam. Kalau memang seperti ini keadaannya, maka berhak mereka untuk diberikan zakat untuk membayarkan hutangnya. Sehingga orang-orang yang memang berkompeten untuk mengumpulkan harta zakat meminta kaum muslimin untuk melunasi hutang mereka. Wallahu taala alam. Nah, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya terkait dengan anak hasil zina ini, Ustaz. Bagaimana dia berbuat baik kepada orang tuanya sedangkan nasabnya tidak diberikan kepada bapaknya, ya. Wallahu taala alam. Hidup masing-masing, berbuat ibadah untuk ketaatan, untuk menyelamatkan diri masing-masing. Dan dia sebagai seorang anak tidak ada dosa dan kesalahan bagi dia, bukan dosa dia. Dan dia berbakti kepada ibunya yang sudah jelas-jelas adalah ibunya. Adapun manusia yang secara biologis adalah ayahnya, namun secara syariat tidak ayahnya, maka dia berbuat baik kepada siapapun, termasuk mereka. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, ini terkait dengan ikhtilat. Apakah seorang termasuk ikhtilat manakala mengajar di suatu kelas, yang di kelas itu ada laki-laki 4 dan kemudian perempuan 6 dan 1 guru, Ustaz? Ulangi Pak, ulangi. Terkait dengan pengajar di suatu ruangan, 6. muridnya yang perempuan 6, kemudian laki-lakinya 4, Ustaz. Di dalam apakah termasuk kelas, ikhtilat? Ya. di dalam sebuah kelas? Ya. Nah, ikhtilat. Seandainya di sebuah kelas ada 6 murid laki-laki dan 4 murid perempuan, atau sebaliknya 6 perempuan, dan seperti itu setiap hari, dan mereka adalah orang-orang yang sudah akil balik, itu dia ikhtilat. Kalau terjadi setiap hari seperti itu, kebiasaan berkumpul dalam satu ruangan, itu dia ikhtilat. Wallahu a'lam. Pertanyaan terakhir, Ustaz, ini terkait dengan masalah komentar terhadap seorang ketika berkendaraan, ya, terhadap orang yang ugal-ugalan, ya. Apakah termasuk kaitannya dengan itu? Ini termasuk maksiat, Ustaz? Tergantung apa yang dia ucapkan. Dia berkomentar tentang orang yang berkendaraan di depannya, apa yang dia ucapkan dinilai maksiat atau tidak maksiat bukan komentarnya, namun apa yang dia ucapkan. Sama dengan orang marah. Apakah orang marah berdosa? Tunggu dulu, apa yang dia ucapkan ketika marah, apa yang dia lakukan ketika marah. Ketika marah dia tidak mengucapkan kalimat maksiat, maka tidak dosa. Ketika dia marah dia tidak melakukan tindakan maksiat, memukul orang, meninju orang, mematahkan tangan orang, melukai manusia lain, maksiat. Tetapi marah dia, namun tidak, kalimat dosa tidak keluar dari lisannya, perbuatan dosa tidak keluar dari anggota tubuhnya, maka marah tidak maksiat. Hal yang sama dengan pertanyaan tadi, mengomentari orang yang berkendaraan. Ketika kita komentari, apakah komentar kita kalimatnya kalimat maksiat? Aduh pak, mbok ya ke pinggir sedikit ke kiri, maksiat enggak? Enggak maksiat, walau kita mau komentari. Kalau mau lihat-lihat, minggir pak, jangan kita komentari. Aduh bu, ya apa mau belok kiri lampu sen ke kanan? Maksiat enggak? Enggak ada, mana maksiatnya coba? Mengomentari sesuatu yang terjadi yang tidak ada maksiatnya. Tapi kalau sudah lebih daripada itu menghina, maka maksiat. Minggir, bahlul, maksiat bahlulnya. Membahlul-bahlulkan orang, maksiat. Jadi dilihat kalimatnya apa. Dan sekarang ini manusia benar-benar mulutnya itu benar-benar ringan mencederai orang lain dengan kalimatnya. Apalagi orang itu tidak mendengar apa yang dia ucapkan. Oh, dia tidak mendengar, Allah tahu dan malaikat mencatat. Di akhirat dia akan dituntut oleh orang yang disebut itu.
Seorang muslim ketika melakukan perbuatan bukan berhadapan dengan orang itu saja, dia berhadapan dengan Allah. Memang dia tidak tahu, kita katakan A, B itu begini. Mungkin keluar kata-kata yang lebih daripada yang tadi, lebih daripada sekedar bahlul dan semacamnya. Tapi dia tidak mendengar, Allah mendengar. Dan Allah akan membuat perhitungan. Setiap kezaliman akan dikembalikan kepada orang yang dizolimi. Setiap hak akan dikembalikan kepada haknya. Kita telah mengambil haknya, harus kita kembalikan, bayar. Namun di akhir kita tahu membayarnya tidak lagi dengan harta, membayarnya tidak lagi dengan yang lain kecuali dengan pahala yang kita dapatkan dari ibadah kita yang diterima oleh Allah. Ibadah kita belum tentu diterima. Yang diterima untuk bayar orang lain, alangkah ruginya. Ibadah kita belum tentu diterima. Yang sudah diterima untuk bayar orang lain, alangkah ruginya. Oleh kata Nabi mengatakan al-muflis, orang-orang yang bangkrut. Sudahlah ibadahnya belum tentu diterima, yang diterima pun untuk bayar kesalahan, untuk bayar dosa dan maksiat dia kepada orang lain. Wa qad daraba hadha wa syatama hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha fa yu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi. Dia telah pukul orang ini, dia telah cela orang ini, dia telah tumpahkan darah orang ini, dia telah makan harta orang ini, maka dia berikan orang ini dari pahalanya, berikan orang ini pahalanya, berikan orang ini pahalanya, berikan orang ini pahalanya. Itu yang dikatakan Nabi SAW, umatnya umat yang muflis, umat yang bangkrut. Ya subhanallah, kita jaga-jaga ibadah kita untuk diterima Allah. Sudah diterima mau kasih orang lain begitu saja dengan mencederai orang lain, perasaan orang lain walau dia tidak tahu. Ini disebut oleh Syekh Su'ud Asyuraim kantong bocor. Kantong bocor. Beliau pernah ceramah dan subhanallah ana sedang di sana. Beliau berkisah, beliau berceramah seolah-olah judul ceramahnya adalah kantong bocor. Artinya apa? Lakukan sholat, dapat ibadah sholat, masuk ke kantong, ternyata di bawahnya bocor. Ada ghibah, ada menyakiti orang, ada mencederai perasaan orang, ada memaki orang lain. Masuk dari atas ibadah, keluar dari bawah. Masuk dari atas, keluar dari bawah. Maka kata beliau, orang yang sholat malam namun paginya mencederai hati manusia, kisun mathqub, kantong yang bocor. Lalu beliau bawakan beberapa perbuatan manusia di zaman kita yang masyhur sekarang ini, melakukan ini kemudian melakukan maksiat, melakukan ini lalu menzalimi orang lain, melakukan ibadah ini lalu menzalimi orang lain. Semua beliau sebut kisun mathqub, kantong yang bocor. Kita isi sesuatu dari atas, keluar dari bawah. Akhirnya di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala kita sudah merasa banyak ibadah, ternyata kantongnya nggak punya apa-apa. Kenapa? Bocor. Hati-hati. Ya. Melakukan ibadah kita merasa bahwa ibadah kita sudah terkumpul di kantong amal saleh kita, ternyata kantongnya bocor. Gibahi orang lain, caci orang lain, sebut orang lain dengan sesuatu yang tidak dia sukai, komentar orang lain di jalan dengan cara yang cara maksiat. Kalau komentarnya nggak maksiat nggak apa-apa, karena Allah tahu nilai komentar itu. Jadi dilihat dari apa kalimatnya yang dia lakukan, apa perbuatan yang dilakukan, ketika itulah dinilai maksiat. Wallahu ta'ala alam. Sebagaimana tadi yang disampaikan, bahwa itulah pertanyaan terakhir. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan sekali lagi saya menasihati diri sendiri, menasihati saudaraku saudariku kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, al-musyahidin wal musyahidat, para pemirsa. Mari kita sayangi diri kita, melakukan persiapan untuk akhirat kita. Hidup di dunia ini sebentar lagi selesai. Hidup ini tidak lama. Lihat Al-Quran surat An-Nazi'at ayat terakhir. Lihat Al-Quran surat An-Nazi'at ayat terakhir. Allah mengatakan, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Ketika mereka bertemu dengan akhirat, melihat hari akhirat, bertemu dengan hari akhirat, ketika itu mereka review usia mereka di dunia, seolah-olah mereka tidak pernah tinggal di dunia kecuali hanya di waktu sore atau di waktu duha.
seolah-olah mereka tidak pernah tinggal di dunia. Ini untuk umat Nabi Muhammad. Kita umatnya, umat Nabi Muhammad ketika datang di akhirat, kita coba lihat ke belakang, berapa usia saya di dunia. Ternyata kita mengatakan saya tinggal di dunia hanya bagaikan waktu sore atau bagaikan waktu pagi, tidak cukup 1 hari. Dan itu pasti akan terjadi. Umat Nabi Muhammad datang di akhirat, kita adalah umat Nabi Muhammad datang di akhirat. Kita lihat ke belakang, berapa sebenarnya usia saya di permukaan bumi. Kita sendiri akan berpendapat usia saya di permukaan bumi hanya waktu sore, asar sampai maghrib, hanya waktu duha antara jam 8 sampai jam 11, antara jam 7 sampai jam 10. Itulah usia kita di permukaan bumi. Kita sendiri akan merasakan seperti itu, saking singkatnya usia kita di permukaan bumi. Iya, kita sekarang merasakan puluhan tahun dengan perasaan di dunia. Dan dunia ini hari yang tidak hari abadi, bukan hari yang sesungguhnya, hari semu. Hari yang abadi, hari yang sesungguhnya hari akhirat. Kalau sudah bertemu dengan hari yang sesungguhnya, hari akhirat, baru sadar kita hidup kita di dunia teramat singkat. Mari kita berpikir ulang, menggunakan waktu yang singkat ini untuk mendapatkan murka Allah. Mari kita bersabar sekuat tenaga agar waktu yang singkat ini untuk mendapatkan rahmat Allah di surganya. Semoga Allah tabaraka wa taala berikan kita kekuatan untuk itu dan berikan kita taufik untuk itu. Semoga Allah wafatkan semua kita di atas husnul khatimah. Semoga Allah maafkan dosa kita di yaumil hisab, dan semoga Allah kuatkan kaki kita di saat kita sedang melintas di atas sirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.